selamat pagi adik-adik. Ayo, siapa yang pagi ini sudah mengucap syukur pada Tuhan? Sudah terima kasih pada Tuhan? Siapa? Oh iya, kita mengucap syukur untuk apa? Adik-adik, mengucap syukur untuk papa mama. Mengucap syukur untuk apa lagi? Kesehatan. Mengucap syukur untuk apa? Makanan, minuman yang Tuhan sudah sediakan lewat orang tua kita. Tuhan Yesus memelihara kita, memelihara Kak Dewi, memelihara adik-adik di rumah, memelihara papa mama dan keluarga yang ada di rumah. Ya, kita saat ini mau mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kita mau pujikan selamat pagi Tuhan. Semua tepuk tangan ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Ku tambah cinta Dia. Sekali lagi. Tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Ku tambah cinta Dia. Ya, semakin hari kita bertambah cinta kepada Tuhan. Yuk, sebelum kita mau melanjutkan ibadah sekolah minggu pagi hari ini, kita mau bersama-sama berdoa. Ditirukan ya, adik-adik di rumah ya. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesehatan, untuk hari ini. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapa yang sudah siap? Ya, anak-anak sudah siap semua ya. Kita mau pujikan firman Tuhan, ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Nah, adik-adik, siapa yang mengasihi Tuhan? Angkat tangan. Lebih tinggi lagi. Wah, semua ya mengasihi Tuhan. Kalau mengasihi Tuhan itu, contohnya seperti apa? Siapa yang tahu?
Siapa yang tahu? Iya, mengasihi Tuhan itu contohnya anak-anak di rumah nurut sama papa mama. Apalagi belajar. Apalagi ya? Kira-kira anak-anak kalau mengasihi Tuhan itu kalau hari Minggu seperti ini apa yang dilakukan? Betul, anak-anak sekolah minggu, rajin, memuji nama Tuhan, berdoa. Itu contoh kita mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan Yesus sayang enggak sama kita? Ya, Tuhan sayang sama kita. Nah, ada satu orang yang dia itu sangat mengasihi Tuhan. Hidupnya itu dia taat kepada Tuhan Allah. Dia berdoa, dia tidak berbuat jahat, ikut apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Anak-anak tahu enggak siapa namanya? Siapa? Betul, namanya Nuh. Siapa yang tahu ceritanya Nabi Nuh? Tuhan Allah berkenan pada Nabi Nuh dan ingin menyelamatkan Nabi Nuh karena pada saat itu orang-orang yang ada di sekeliling Nuh, tetangga-tetangganya, mereka tidak mengasihi Tuhan. Mereka kadang berbuat jahat. Nah, Tuhan tidak mau kalau anak Tuhan itu tidak taat, tidak mengasihi Tuhan. Tapi Tuhan Allah ingin menyelamatkan Nuh. Lah, menyelamatkan dari apa ya? Betul, menyelamatkan dari hujan. Ada hujan yang akan diturunkan oleh Tuhan Allah. Nah, Tuhan memerintahkan kepada Bapak Nuh. Nuh, kamu harus cari kayu. Kayunya yang besar ya, yang kuat. Untuk apa Tuhan? Untuk membuat bahtera. Nah, bahtera itu harus besar, berpetak-petak, karena itu nanti akan untuk masuk kamu dan keluarga, kemudian hewan-hewan sepasang demi sepasang jenisnya, kamu harus bawa itu semua dan masukkan semua ke dalam bahtera, karena aku akan menurunkan air bah, hujan yang sangat lebat. Kemudian yang dilakukan Bapak Nuh apa? Siapa tahu? Yang dilakukan taat atau tidak? Iya, karena Nabi Nuh ini sangat mengasihi Allah, dia taat. Nuh dan anak-anaknya, istri, menantunya, mereka bekerja sama untuk membangun bahtera yang sudah Tuhan Allah perintahkan. Ada yang bawa kayu, ada yang ambil kayu. Ayo ambil kayu, masih kurang. Wah, kayunya banyak sekali karena bahteranya juga besar. Besarnya seberapa Kak Dewi ya? Nah, besarnya itu kalau anak-anak sudah pernah ke lapangan basket, siapa yang pernah? Kira-kira 6 kali dari lapangan basket itu. Jadi besar sekali. Besar, luas, kemudian supaya apa? Yang tadi Tuhan perintahkan binatang, kemudian perlengkapan dan yang dibutuhkan oleh Nuh dan keluarga ini, kecukupan yang untuk di dalam bahtera itu semua harus masuk, termasuk anak dan menantu juga istrinya Bapak Nuh ini. Kemudian mereka bekerja sama. Lah, jadilah bahteranya. Kita lihat ya bahteranya Bapak Nuh itu seperti apa ya? Lah, bahteranya seperti ini. Tapi kan ini hanya sekedar gambaran ya. Kalau aslinya kan besar sekali, karena kalau dilihat, kalau anak-anak
lihat di Google. Nah, itu nanti kalau anak-anak penasaran bahteranya Nuh itu seperti apa, bilang sama papa mama, nanti lihat seberapa besar dan muatan yang ada dalam bahteranya itu. Nah, ini Kak Dewi juga ini ada binatang-binatang yang sudah antri untuk masuk. Nah, ada yang antri untuk masuk dalam bahtera. Sepasang demi sepasang masuk. Semuanya masuk dalam bahtera Bapak Nuh yang dibuat Bapak Nuh tadi. Nah, siapa lagi yang masuk dalam bahtera? Nah, tentunya Bapak Nuh dan keluarganya. Semuanya masuk dalam bahtera itu. Ada Bapak Nuh dan istrinya, anaknya 3 orang, menantunya Bapak Nuh juga 3 orang. Semua masuk dalam bahtera. Berarti besar sekali ya, anak-anak ya. Besar. Kemudian Bapak Nuh belum lagi bawa perlengkapan makanan yang untuk persediaan di dalam bahtera. Tuhan Allah begitu mengasihi Bapak Nuh dan keluarganya. Dia memelihara Bapak Nuh. Seperti yang tadi Kak Dewi sudah ceritakan. Betapa Allah mengasihi Bapak Nuh. Juga mengasihi anak-anak semua. Kalau kita nurut sama Tuhan Allah pun, Tuhan Allah juga mengasihi. Dan Tuhan juga akan memelihara kita semua. Nah, setelah air bahnya itu surut, Tuhan Allah berjanji tidak akan menurunkan air bah. Karena apa? Tentunya karena Tuhan Allah mengasihi kita, mengasihi umatnya. Ya, siapa yang tadi mengatakan mengasihi Allah? Siapa yang tadi mengatakan mengasihi Yesus? Nah, kita mau buktikan bahwa kita mau nurut sama papa mama. Kalau disuruh makan, nurut ya. Kalau disuruh makan, nanti. Atau minum susu, harus disuruh-suruh kayak gitu. Teriak-teriak boleh enggak? Ya jangan ya. Kalau minta tolong yang baik. Nah, seperti itu. Itu salah satu contoh. Dan beberapa hal yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan. Yuk kita mau pujikan Nabi Nuh dan istrinya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Sekali lagi. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Ya, kita pun juga akan diselamatkan oleh Tuhan. Yuk, anak-anak, kita mau ayat hafalan ya. Yang di rumah ada Alkitab. Coba ayo kita buka bareng-bareng ya. Kita mau menghafal dari Perjanjian Lama. Kitab pertama dalam Perjanjian Lama. Kitab apa ayo? Betul, Kejadian. Kita buka kitab Kejadian, pasalnya yang ke-6, ayat 18. Sudah ketemu? Oke, ya, Kejadian 6, ayat 18. Kita hafal. Kalau yang belum bisa hafal, enggak apa-apa. Kita mau baca
karena ini ayatnya kan cukup panjang, jadi anak-anak boleh membaca, kemudian nanti kirimkan videonya ke guru pos masing-masing ya. Yuk kita mau baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kejadian pasal 6 ayat 18. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Wah, Tuhan luar biasa baik ya. Yuk kita mau bersukacita untuk kebaikan Tuhan. Kita mau berdoa mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita berdoa, ditirukan ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami boleh taat dan mengasihi Engkau. Tolong kami untuk dapat melakukan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Tolong Papa Mama untuk dapat mendampingi kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sing besar enggak pakai tuh.